Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita lakukan pembahasan soal KSN 2020. Saksikan tayangan berikut. Kita langkan untuk pembahasan yang ketiga, soal 19 sampai 25. Soal ke-19 ini kita baca. A adalah himpunan semua bilangan 3 digit yang tidak memuat 0 dan semua digitnya berbeda. Jika X, Y, Z berturut adalah rata-rata, median, dan jangkauan dari semua anggota A, maka nilai X min Y plus Z. Ini bilangan 3 digit yang paling kecil yang tidak memuat 0 adalah 123, ini yang paling kecil, dan yang paling besar adalah 987, sehingga jangkauannya bisa kita hitung. Jangkauan atau di sini disimbolkan Z nya adalah 987 dikurangi 123, hasilnya 864. Nah, kita data semuanya. Kalau data semuanya kayak nggak mungkin ya, kita data sebagian saja, 123, 124, terus kita ambil kesimpulan 125, 126, 127, 128, 129. Ini kita turunkan 986, 985, 984, 983, 982, 981. Dari sini coba kita lihat rata-ratanya pasti membentuk suatu pola. Ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 1010. Kalau rata-rata berarti kita bagi 2, ini 505. Kita coba pasangan yang lain. Ini juga kalau kita jumlahkan pasti 1010, kalau dibagi 2 hasilnya 505. Jadi ini pasti 505 semua. Ini jika kita jumlahkan 1010 dibagi 2 pasti 505. Jadi rata-ratanya atau X-nya pasti 505. Nah, untuk mencari mediannya, kalau kita coret kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ini kita coret saling menghilangkan sampai nanti angka yang di tengah berapa. Nah, kalau dilanjutkan nanti angka di tengah adalah mediannya juga 505. Silahkan dicoba sendiri kalau ingin memastikan. Nah, pertanyaannya X min Y plus Z, berarti X nya adalah 505 dikurangi Y nya 505 ditambah Y nya 864, sehingga jawabannya 864 yang D. Next, untuk soal ini saya meragukan soal ini juga karena di sini tidak mungkin bilangan bulat positif. Jadi ini nggak mungkin bilangan bulat. Kenapa? Kalau dia bilangan bulat, maka B terbesar yang mungkin adalah 101. Ini B terbesar. Kita tidak bahas bilangan kuadrat dulu, tapi yang mungkin dulu. Dan A yang mungkin hanya 1 dan 5. Jadi kalau kita masukkan B per A, maka nilai terbesar yang mungkin hanya 101 dibagi 1, yaitu 101. Padahal di opsi jawaban di sini semuanya angkanya ribuan. Jadi pasti A itu adalah bilangan pecahan, karena sesuatu bilangan ini B per A ini, kalau A nya pecahan maka B nya bisa, B per A nya bisa maksimal lebih dari 101, dan B nya itu bilangan bulat. Nah, saya menemukan suatu angka yang bisa menyalahkan itu. A nya A saya coba 5/936, dan B nya saya coba 50. Kalau saya masukkan 5A per 5 per A maksudnya plus 20B, ini jadinya 936 plus 1000 atau 1936, yaitu 44 kuadrat. Jadi dia bilangan kuadrat sempurna yang kurang dari 2020. Dan kalau kita masukkan ke dalam soal B per A, maka hasilnya adalah 50 dibagi 5/936, hasilnya 9360. Padahal nilai terbesarnya adalah 7500. Jadi menurut saya soal ini bermasalah menurut saya. Jadi kalau ada yang bisa membetulkan, silahkan memberikan pembetulan di komentar. Untuk 21 maaf, ini up Bapak tidak bisa bahas ini, nanti semoga lain waktu bisa menemukan. 22 juga ini saya masih meragukan soal ini, pasalnya seperti ini. Saya akan mencari luas segi 8 terlebih dahulu.
Nah, luas segi 8 ini kalau kita bagi 360 derajat dibagi 8 adalah 45 derajat. Panjang sisinya 2 cm, ini belum tahu ini X ini X. Kita pakai luas segitiga, pakai aturan luas segitiga setengah kali X kali X kali sin 45. Ini setengah X kuadrat kali setengah akar 2, maka luasnya adalah setengah kali setengah seperempat akar 2 X kuadrat. Ini luas segitiga, bukan segi 8. Berarti kalau luas segi 8 kalinya, berarti 8 kali seperempat akar 2 X kuadrat. Ini kalau kita hitung jawabannya 2 akar 2 X kuadrat. Nah, sementara untuk mencari X kita pakai aturan kosinus. Cos 45 itu adalah X kuadrat ditambah X kuadrat minus 2 kuadrat dibagi 2 kali X kali X. Ini setengah akar 2 sama dengan 2X kuadrat dikurangi 4 per 2X kuadrat. Ini kalau kita kalikan silang menjadi akar 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikurangi 4. Kalau kita pindah ruas jadi 4 sama dengan 2X kuadrat dikurangi akar 2X kuadrat. Atau kalau kita faktorkan ini menjadi 2 min akar 2X kuadrat. Sehingga nilai X kuadratnya kalau kita hitung adalah 4 dibagi 2 min akar 2. Nah, kalau kita kalikan sekawannya 2 plus akar 2, maka ketemu 4 dikali 2 plus akar 2 dibagi 2. Ini kita coret, hasilnya 2 plus akar 2. Nah, kita masukkan ke dalam luas segi 8, 2 akar 2 dikali 2 buka kurung 2 plus akar 2. Ini jadinya 4 akar 2 dikali 2 plus akar 2, jadinya adalah 8 akar 2 plus 8. Atau kalau kita balik 8 plus 8 akar 2. Ini baru luas segi 8-nya ya. Jadi kita ingat-ingat luas segi 8-nya 8 plus 8 akar 2. Nah, kita buktikan bahwa soal itu bermasalah. Kita gambar segi 8. Segi 8 ini misalkan kita kasih titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ambil 3 titik sembarang. 3 titik sembarangnya adalah misalkan A, B, C. Ini adalah 3 titik sembarang akan membentuk suatu segitiga. Segitiga A, B, C. Mungkin juga segitiga B, C, D bisa. C, D, E. Bla 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 sampai yang terakhir adalah GHA. Berarti ada 8 kemungkinan. Terus saya ambil segitiga yang lain, misalkan ACD, bisa juga BDE, bisa juga CF dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ACD, maaf CEF, FHA. Yang terakhir ada 8 kemungkinan. Terus saya ambil segitiga yang lain juga, ADE dan seterusnya. Ini pasti juga akan apa itu 8 juga. ADE berarti BEF dan seterusnya, ini pasti akan 8 pasangan juga. Nah, kalau kita potong-potong ini, maka kita lihat segitiga ABC dan GHA sama bentuknya, ABC, GHA. Terus segitiga yang kedua ACD dan GFA itu juga sama. ACD di sini ada, oh maaf, ini bukan F ya,
FGA, ini FGA, berarti ini juga akan sama. Dan yang terakhir kita ambil nih AED dengan AEF, itu juga bentuknya sama, padahal ini ada 8 pasang, pasti akan berpasangan, sehingga kalau kita pakai ini akan membentuk 4 ruas segi 8. Nah, 4 ruas segi 8, padahal kita tahu ruas segi 8 itu adalah 8 plus 8 akar 2. Ini kalau kita kalikan menjadi 32 plus 32 akar 2, maka A-nya sama dengan 32, B-nya 32, A plus B nilainya 64. 32 plus 32, 64. Di sini tidak ada jawaban 64. Jadi soal itu menurut saya bermasalah. Padahal ini baru kita ngambil titik yang seperti kita sebutkan di awal, padahal ada kemungkinan titik yang lain. Sebagai contoh, ini juga segitiga belum kita ambil, jadi segitiganya pasti lebih banyak dari 4 luas segi 8. Ini menurut saya soal ini bermasalah. 23, maaf ini up dulu, soalnya terlalu panjang, gak pusing mikirnya ini. 24, nah ini kita kerjakan. Ada 40 bola berwarna merah dan hijau, 2 bola diambil, keduanya berwarna merah, peluangnya 5/12. Kalau keduanya merah berarti 40 itu merahnya belum tahu, merahnya kita misalkan X saja atau N gitu aja, belum tahu, berarti kombinasi N diambil 2 dibagi kombinasi 40 diambil 2, hasilnya adalah 5/12. Sehingga kalau nilai N nya ketemu, maka banyaknya bola merah di kotak itu akan ketemu. Ini rumus kombinasi N faktorial dibagi N-2 faktorial kali 2 faktorial dibagi 40 faktorial, 40-2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5/12. Ini bisa kita coret nih, nggak cukup, kita pindah. N faktorial sama aja N dikali N-1 dikali N-2 faktorial dibagi N-2 faktorial, supaya bisa dicoret nanti, dibagi dengan 40 faktorial itu 40 kali 39 kali 38 faktorial dibagi 38 faktorial juga bisa dicoret, hasilnya adalah 5/12. Maka kalau kita coret, ini habis, maka N dikali N-1 hasilnya adalah 5/12 dikali 40 dikali 39. Ini kalau kita sederhanakan, dibagi 4 10, ini 3 dibagi 3 13, berarti N dikali N-1 hasilnya 650. Nah, perkalian dua bilangan berurutan yang hasilnya 650, kita tidak usah memakai ruang faktoran ya, ini langsung saja 26 kali 25. N sama dengan 26, N-1 sama dengan 25, maka N-nya juga 26, maka cocok. Banyaknya yang berwarna merah bolanya 26. Yang terakhir ini soal pakai rumus gabungan, X bar gabungan itu adalah F1 X1 bar ditambah F2 X2 bar dibagi F1 plus F2. Nah, di sini mula-mula ada 33 yang rata-ratanya 80. Ini ada keterangan nilai A 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai B. Kita misalkan saja nilai B-nya adalah X, maka nilai A-nya adalah 2 kalinya 2X. Maka ini kita jumlahkan saja, X ditambah 2X, X ditambah 2X dibagi 33 ditambah 2 orang, rata-ratanya adalah 78. Berarti 78 sama dengan 2640 ditambah 3X dibagi 35. Kita kalikan 78 dengan 35, ini hasilnya adalah 2730 sama dengan 2640 tambah 3X
kita pindahkan ruas, jadinya 90 sama dengan 3x, maka x nya adalah 30, sehingga selisihnya langsung saja 2x dikurangi x, hasilnya x, yaitu 30. Jawabannya yang C. Nah, itulah pembahasan untuk soal-soal KSN. Memang ada yang belum bisa terselesaikan, tetapi semoga yang bisa diselesaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau mempelajari KSN dan mempersiapkan KSN 2020. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.